Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Farida dari Prodi S1 Akuntansi semester 2. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Laila dari Prodi S1 Akuntansi semester 2. Dan saya Riani Hindayanti dari Prodi S1 Akuntansi semester 2. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mewawancarai 5 narasumber Tentang politik Indonesia yang berkaitan dengan sila keempat Pancasila. Di sini kami melakukan wawancara untuk memenuhi proyek UAS Kewarganegaraan, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Nazim Khalid Sidik, SHMH. Berikut videonya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama narasumber dari Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya ingin bertanya terkait bagaimana sistem pemilihan langsung berhubungan dengan sila keempat menurut pendapat Anda. Baik, terima kasih. Menurut saya, hubungan antara pemilihan langsung dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu sangat erat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang sila keempat ini melahirkan yang namanya demokrasi di Indonesia. Tentu saja pemilihan langsung ini memberikan kesempatan bagi seluruh warga Indonesia dengan ketentuan-ketentuan tertentu di negara tersebut seperti di Indonesia. Jadi itu tadi alasan saya mengatakan hubungan yang erat itu karena memang sila keempat ini melahirkan cara demokrasi, salah satunya dalam pemilihan umum. Pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan Anda, apa keunggulan sistem pemilihan langsung dalam mewujudkan sila keempat Pancasila? Baik, apa saja keunggulan pemilihan langsung dalam mewujudkan sila keempat Pancasila? Yang pertama, sila keempat ini seperti jawaban saya sebelumnya, yaitu menjadikan negara Indonesia menjadi negara demokrasi yang dimana dengan pemilihan umum ini semua rakyat dapat menyampaikan aspirasinya, dapat memberikan pilihannya, dan itu merupakan hak asasi kebebasan setiap masyarakat untuk menyampaikan argumen dan pilihannya. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya pemilihan umum ini menjadikan masyarakat itu ikut andil, ikut serta dalam setiap pemilihan pemimpin. Pengertian dari pemilu demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dengan pemilihan langsung ini menjadikan keikutsertaan rakyat Indonesia dalam memilih pemimpinnya. Selanjutnya, dengan adanya pemilihan umum ini menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, persamaan kita di hadapan hukum, dan bisa menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, ras, maupun budaya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, tidak. Selamat beraktivitas kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Farida dan di sini sudah ada narasumber atas nama Bapak Arif Effendi. Gimana kabarnya, Pak? Pak, saya ingin bertanya. Menurut Bapak, bagaimana sistem pemilihan umum di Indonesia ini? Apakah sudah cukup relevan atau masih kurang? Menurut pendapat Bapak itu apa? Kantor relevansi itu sebenarnya sudah relevan, cuman hasilnya tidak relevan. Kenapa Bapak bisa bilang begitu? Ya, yang tidak sesuai dengan diharapkan masyarakat. Jadi saya sebutkan yang saya. Lanjut, Pak ya. Menurut Bapak, apakah sistem pemilihan langsung dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan dalam masyarakat? Demokrasi itu kan langsung ada distribusi perwakilan. Tapi demokrasi Pancasila Ya. Dan terakhir, Pak ya, bagaimana peran pemilih dalam menjaga keselarasan antara sistem pemilihan langsung dengan sila keempat Pancasila? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
adalah dosen Universitas Unidora Mataram. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Materi yang saya tanyakan yaitu terkait dengan politik di Indonesia. Pertanyaan pertama, menurut pandangan Bapak, apakah ada alternatif lain untuk sistem pemilihan langsung yang masih konsisten dengan sila Pancasila keempat? Saya rasa bahwa sila keempat Pancasila itu kan berkaitan dengan demokrasi yang mengutamakan tentang musyawarah untuk mencapai keterwakilan, bahwa memang seluruh pedoman di dalam kehidupan, baik di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu memang harus sesuai dengan Pancasila. Karena sistem kan demokrasi itu artinya demos, berasal dari kata demos. Demos itu artinya rakyat, dan kratos itu artinya kekuasaan. Jadi kekuasaan yang bersandarkan atas rakyat, kekuasaan rakyat. Sehingga kalau menurut Abraham Lincoln itu dia presiden Amerika ke-16 itu mengatakan bahwa demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat dan rakyat, sehingga pemimpinnya juga bisa dari rakyat. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Berbeda dengan sistem pemerintahan yang monarki. Kalau monarki kan memang sistemnya kerajaan, sehingga pemimpinnya itu nggak bisa dari rakyat. Jadi pemimpinnya itu dia akan terus berdasarkan keturunan. Jadi ketika bapaknya meninggal atau rajanya meninggal, pasti akan digantikan oleh putra mahkota, yaitu pangeran. Itu sistem kerajaan monarki. Ya, seperti di Malaysia, di Arab Saudi itu kan masih dia monarki. Tapi sistem demokrasi itu memang harus dipilih secara langsung. Jadi seluruh masyarakat itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan untuk memilih. Itulah yang disebut dengan demokrasi. Makanya demokrasi di Indonesia ini kan dinamakan demokrasi Pancasila. Kenapa demokrasi Pancasila? Karena memang Pancasila ini kan adalah dasar negara, adalah dasar falsafah negara. Bahwa yang dimaksud dengan dasar falsafah negara itu adalah seluruh kehidupan itu, mulai dari kehidupan secara pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu memang harus sesuai dengan Pancasila. Nah, kalau di dalam sistem demokrasi itu bisa kita lihat di dalam sila keempat yang mengatakan bahwa kerakyatan kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan yang bersandarkan, jadi ada sandarannya, yang bersandarkan atas ketuhanan, yang bersandarkan atas kemanusiaan, yang bersandarkan atas persatuan, yang bersandarkan atas keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi antara sila-sila di dalam Pancasila itu saling berkaitan, saling mengikat, sehingga sistem demokrasi ini memang mengharuskan untuk pemilihan secara langsung. Karena itu sudah jelas tertuang di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Bahwa sistem demokrasi ini kan memang kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Bukan ada di tangan penguasa, bukan ada di tangan presiden, bukan berada di tangan DPR, bukan berada di tangan Mahkamah Agung, tetapi di tangan rakyat. Kemudian selanjutnya tentang demokrasi itu bisa kita lihat di dalam pasal 22I Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilihan itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Itu kan asas pemilu itu kan jujur dan jurdil. Kemudian dibuat aturan, sekarang kan yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa pemilu itu memang harus dilaksanakan secara langsung. Jadi kehidupan kita itu kan memang harus bersandarkan atas Pancasila dan konstitusi dan aturan-aturan yang lain. Sehingga kita sebagai warga negara yang baik itu memang harus bersandarkan atas Pancasila. Jangan sampai kita melakukan pembangkangan baik itu terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar maupun terhadap undang-undang yang ada di bawahnya. Saya sangat setuju undang-undang langsung, pemilihan secara langsung, karena memang sudah diatur di dalam Pancasila, di dalam konstitusi, di dalam undang-undang. Ketika kita tidak menghendaki atau tidak mengikuti Pancasila, berarti kita sama saja
menyelewengkan Pancasila. Kan Pancasila itu sebagai panduan kita. Jangan sampai kita melakukan penyelewengan terhadap Pancasila sebagai dia itu dasar negara. Jadi yang dimaksud dengan dasar negara itu adalah fondasi. Kalau rumah itu kan fondasinya kan. Jadi bagaimana itu fondasi Indonesia. Kalau nggak ada Pancasila berarti nggak ada Indonesia, ini bubar Indonesia. Sehingga kita harus tetap berpanduan pada Pancasila, apalagi berkaitan demokrasi yang terdapat di dalam sila keempat Pancasila. Selanjutnya pertanyaan kedua, menurut pandangan Bapak, apakah sistem pemilihan langsung dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan dalam masyarakat? Ya, memang pemilihan itu kan harus secara langsung untuk memperkuat demokrasi. Kalau tidak secara langsung, demokrasi itu akan lemah. Kan dulu kita pernah juga menggunakan sistem kayak pemilu tertutup itu setengah demokrasi itu kalau pemilih proporsional tertutup itu kan kita hanya bisa mencoblos partai, ya kan? Nanti partai yang akan memilih siapa yang akan duduk jadi DPR. Berbeda dengan pemilihan proporsional yang terbuka itu kita langsung bisa memilih ini atas nama Aryani gitu kan, kita coblos. Kalau suaranya banyak, dia berhak untuk duduk di DPR. Jadi saya sangat setuju dengan makanya memang kita harus memperkuat, cuman caranya yang harus lebih transparan. Misalnya seperti KPU. KPU itu kan sebagai lembaga penyelenggara negara yang bertugas untuk melakukan pemilihan. Jadi harusnya setiap tahapan di dalam pemilu itu, mulai dari pendaftaran pasangan calon sampai ke penghitungan suara, sampai ke penetapan baik itu calon DPR, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, benar-benar dilaksanakan dengan transparan, dengan benar-benar dilaksanakan dengan luber dan jurdil, sehingga demokrasi itu benar-benar akan kuat jadinya. Dan ada juga yang sebagai pengawas pemilu itu namanya Bawaslu. Jadi Bawaslu itu memang harus benar-benar bertugas untuk menyaksikan atau bertugas benar-benar untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi. Dan jangan lupa untuk melibatkan partisipasi masyarakat sehingga semua bisa menjadi pemantau pemilu. Jadi ketika ada kecurangan, masyarakat bisa melaporkan langsung, baik itu ke Bawaslu, baik itu langsung ke Bawaslu, sehingga demokrasi kita itu benar-benar kuat dan kita bisa menghasilkan pemimpin itu yang benar-benar mempunyai integritas, mempunyai kapabilitas, dan mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga dia bisa membangun, baik itu membangun masyarakat, membangun bangsa dan negaranya. Jadi jangan sampai nanti pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang memang tidak layak, karena dia bisa menang itu karena uang, karena money politik. Nah itu tugasnya Bawaslu. Ketika ada yang money politik itu langsung ditangkap. Jadi harus tegas. Jadi Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Sekarang ada namanya Gakumdu itu gerakan untuk menangkap orang-orang yang melakukan money politik, pelanggaran pemilu, baik pelanggaran dalam bentuk administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu. Jadi Gakumdu itu terdiri atas 3 unsur, ada Bawaslu, kemudian ada kepolisian dan kejaksaan. Jadi dia bekerja sama untuk menetralisir atau mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, mencegah terjadinya money politik, dan melakukan penindakan jika ada ditemukan money politik. Sehingga saya berharap bahwa seluruh stakeholder, mulai dari KPU, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, masyarakat itu bekerja sama supaya pemilihan demokrasi itu dilakukan secara bersih dan transparan, sehingga kita menciptakan pemimpin-pemimpin yang mempunyai kualitas, pemimpin-pemimpin yang mempunyai rasa ingin membangun untuk masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang saya inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atas Nama Laila, Prodi Akuntansi semester 2. Saya ingin mewawancarai hadir
sistem pemilihan langsung dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik? Ya, sebelum kita kembali ke pertanyaan kakak, ya kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pemilihan langsung. Pemilihan langsung yang dimaksud di situ di mana seorang masyarakat itu dapat memilih secara langsung dan dapat mengutarakan pendapat mereka atau pilihan mereka secara langsung, tidak melalui perantara. Nah, kita kembali ke pertanyaan kakak. Berpartisipasi aktif dalam proses politik. Ya, kalau menurut saya dalam berpartisipasi aktif dalam politik itu menurut pendapat saya, yang pertama dengan cara mengadakannya narasi. Salah satu narasi itu contohnya kayak gotong royong atau empati kita terhadap masyarakat, itu yang pertama. Dan yang kedua, di mana kita mengadakan wadah atau ruang lingkup dalam berpartisipasi, ruang lingkup untuk mengelola partisipasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu dengan cara penguatan jaringan dalam segi struktural dan lain sebagainya. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana sistem pemilihan langsung dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan dalam masyarakat? Ya, kalau menurut pendapat saya, pemilihan langsung dapat meningkatkan nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan. Salah satunya di mana seseorang itu merasa secara terbuka mengutarakan pilihannya secara langsung, tidak melalui perantara. Kan yang kita kembali ke tadi, ya di mana pemahaman pemilihan langsung itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu secara langsung tidak melalui perantara. Dan di situ jelas ada nilai keterbukaan karena tidak ada perantara yang harus dia lewati dalam pemilihan tersebut. Dan nilai demokrasi di sana seseorang dapat mengutarakan pendapatnya atau pilihannya. Terima kasih atas waktunya, Kak. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang akan saya wawancarai yaitu teman saya, Asrorullah. Dia adalah mahasiswa di Universitas Bumi Gora, prodi S1 Sastra Inggris. Di sini saya akan menanyakan dua hal terkait politik di Indonesia. Pertanyaan pertama, menurut pandangan Anda, apakah ada alternatif lain untuk sistem pemilihan langsung yang masih konsisten dengan sila keempat Pancasila? Tentu ada beberapa alternatif sistem pemilihan yang masih konsisten dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, sistem pemilihan representatif. Sistem ini melibatkan pemilihan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam sistem ini, rakyat memilih calon-calon yang mereka percaya akan mewakili aspirasi dan kepentingan mereka di dalam lembaga legislatif. Yang kedua, sistem pemilihan proporsional. Dalam sistem ini, partai politik menerima sejumlah kursi dalam lembaga legislatif berdasarkan proporsi suara yang mereka dapatkan. Dengan demikian, partai-partai yang mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat akan memiliki perwakilan yang lebih besar di lembaga legislatif. Ketiga, sistem pemilihan gabungan. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari pemilihan langsung dan representatif. Misalnya, pemilihan kepala negara atau kepala pemerintahan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sementara pemilihan legislatif dilakukan melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut pandangan Anda, apakah sistem pemilihan langsung dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan dalam masyarakat? Ya, sistem pemilihan langsung dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan dalam masyarakat. Ada beberapa cara di mana sistem pemilihan langsung dapat berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai tersebut. Yang pertama, pemberdayaan rakyat. Dengan memberikan hak langsung kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka, sistem pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Ini meningkatkan pemberdayaan rakyat dan memberikan suara yang setara dalam menentukan arah dengan mereka. Yang kedua, akuntabilitas pemimpin. Dalam sistem pemilihan langsung, pemimpin dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada mereka. Hal ini mendorong pemimpin untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Karena mereka tahu bahwa keputusan mereka akan dievaluasi oleh pemilih dan pemilihan berikutnya. Dan yang ketiga, transparansi dan keterbukaan. Sistem pemilihan langsung membutuhkan proses yang terbuka dan transparan, di mana calon-calon harus menyampaikan visi, program, dan rencana mereka kepada masyarakat.
Ini memungkinkan pemilih untuk mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang cerdas dan memperkuat partisipasi publik dalam proses politik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara dari kami. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa Like, comment, and subscribe.